Oke, 1, 2, 3, mari mengudara bersama TBM Lentera Pustaka di acara Oli Obrolan Literasi bersama narasumber kita Bapak Syarifudin Yunus selaku pendiri dan kepala program TBM Lentera Pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham. Oke Pak, Oli kali ini akan membahas ini Pak tentang literasi peradaban Pak. Literasi peradaban. Oke. Ini sekarang itu ya di peradaban kita Pak. Sekarang itu banyak orang yang ngurusin urusan orang lain Pak. Sampai dia tuh lupa sama urusan dia sendiri. Sebenarnya bagaimana Pak itu Pak? Dalam peradaban ini Pak. Jadi begini. Kalau ada orang lain ngurusin urusannya orang lain, saya ngurusin urusan Ilham. Itu artinya saya nggak beradab. Itu bukan adab yang baik ya Pak? Bukan adab yang baik. Ya. Jadi peradaban itu artinya adalah norma yang kita sepakati. Nilai-nilai yang kita sepakati. Oke, bahwa kita makan harus menggunakan tangan kanan. Itulah adab yang kita sepakati tuh. Ya kan? Maka adab itu menjadi sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Karena itu peradaban hanya bisa dibentuk oleh dua hal. Satu, manusianya punya pengetahuan yang cukup alias ilmu, maka ilmu itu dibutuhkan dalam adab. Yang kedua, manusianya punya hati. Nah, kita secara fisik semua punya hati, tapi hati itu harus dilatih, harus ditempa. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, untuk menebar adab yang lebih bermanfaat buat orang lain. Jadi simple. Adab itu adalah sesuatu yang kita sepakati sebagai nilai dan norma untuk menjaga kehidupan kita yang lebih baik. Jadi kalau fungsinya peradaban itu untuk apa sih Pak? Fungsinya adab dan peradaban. Fungsinya adab itu pertama adalah menjadi guideline, arah kita di dalam hidup supaya berpijak kepada kebaikan saja. Nggak boleh peduli pada hal yang tidak baik. Ya, saya ngurusin urusan Ilham, nggak perlu. Ya, Ilham punya urusan sendiri, saya punya urusan sendiri. Jadi ini arah nih peradaban fungsi yang pertama. Yang kedua yang paling hebat, fungsi peradaban itu adalah membentuk tatanan masyarakat yang baik, masyarakat yang bermartabat. Jadi kalau hari ini misalnya angka COVID itu terus-terusan meningkat, ini bukti bahwa peradaban kita itu kurang oke. Ya, karena kalau mereka semua disiplin terhadap protokol kesehatan dan sebagainya, itu seharusnya angkanya menjadi menurun. Ya kan? Nah, karena peradaban ini diabaikan, ya kita harus terima konsekuensi ini. Ini jadi adalah buah dari kita lalai terhadap peradaban. Jadi bagaimana Pak baiknya peradaban itu dibangun Pak? Membangun peradaban tidak bisa dalam satu hari. Membangun peradaban tidak bisa hanya urusan pemerintah. Jadi pertama adalah peradaban itu harus dibangun oleh semua pihak. Ya, yang berperan sebagai negara, berperan sebagai aparatur negara, berperan sebagai masyarakat, pendidik, ya, anak muda, mahasiswa, anak-anak semuanya ikut berkontribusi terhadap bangunan peradaban kemanusiaan kita. Itu yang pertama, milik semua pihak. Yang kedua, peradaban hanya bisa dicapai, peradaban baik, dimulai dari diri sendiri. Jangan dari orang lain. Jangan suruh orang lain begini padahal kita tidak begitu. Jangan suruh orang lain begitu padahal kita tidak begitu. Jadi mulai dari diri sendiri. Yang ketiga, peradaban tidak lagi bisa menunggu waktu. Dimulai dari sekarang. Saya harus memperbaiki diri. Ilham memperbaiki diri. Itu artinya kita punya komitmen terhadap peradaban yang lebih baik. Lalu Pak, peradaban seperti apa Pak yang Bapak bangun di TBM Lentera Pustaka Pak? Nah, TBM Lentera Pustaka selain menjadi tempat membaca anak-anak di kampung ini, sekarang sudah mencapai 130, ya. Kita juga membangun peradaban. Contoh peradaban yang kita bangun, satu,
Setiap kali anak-anak itu datang mau baca, dia selalu memberikan salam. Assalamualaikum. Yang kedua, cium tangan. Tapi karena sekarang lagi COVID, sekarang cuma pakai simbol mengadu tangan saja. Yang ketiga, setelah mereka selesai baca mau pulang, kasih salam lagi. Yang keempat, kita juga punya budaya antri, tapi dengan cara memberikan jajanan kampung gratis. Itu tujuannya mengelatih untuk mereka itu antri. Antri itu artinya apa? Yang datang duluan hak untuk duluan. Yang datang belakangan haknya untuk belakangan. Nggak boleh saling menyerobot. Ya, sekarang kalau kita lihat di TV-TV, itu karena apa? Karena orang saling menyerobot dalam berargumentasi, dalam berpendapat. Akhirnya orang kayak kita di kampung-kampung bingung yang benar yang mana. Karena mereka orang pintar pada berebut tentang pendapat itu, argumentasi itu. Jadi TBM Lentera Pustaka pun selain menjadi tempat membaca buku anak-anak supaya mereka terbebas dari putus sekolah, bertambah wawasannya, tapi juga membentuk adab di kalangan anak-anak. Saya berinvestasi anak-anak yang beradab di TBM Lentera Pustaka sehingga menjadi nanti suatu saat orang-orang dewasa yang beradab dan berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Luar biasa sekali Pak. Itu dia literasi peradaban menurut obrolan literasi. Saya kira cukup sekian Pak oleh kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi, baca bukan main.